channel aku teman-teman. Jadi hari ini aku mau update sedikit di kebun mini aku ya di belakang rumah. Ini udah banyak banget sih perubahannya dari video yang kedua. Langsung aja ya, di sini ada Kale. Ini aku bilangnya sih mamanya Kale karena dia yang paling besar. Ini Kale pertama aku. Lihat sudah meliuk kayak gitu, dan aku udah pindahin di planter bag ukurannya 20 liter, jadi bukan di 15 liter lagi karena ini udah kegedean ya kemarin dipindahinnya, jadinya aku putusin untuk pindahin langsung aja deh di 20 liter gitu. Nah ini bawahnya ini anakannya banyak banget, ini belum aku panen. Selain aku males, aku tuh eman gitu, sayang. Jadi aku niatnya memang mau perbanyak kale dari anakan tunasnya ini dengan cara di stack gitu ya. Nah tapi belum sempet nih, jadi masih apa ya, nyeteknya tuh masih satu dua tiga kayak gitu, belum bisa sekaligus nyetek banyakan. Nah selain untuk di stack juga ya bisa dimakan juga daunnya, apalagi daunnya kan juga udah besar besar nih gitu. Sebenarnya sih kalau misalnya memang dipanen semuanya itu ya nggak masalah, atau juga kan ini juga dia pasti akan tumbuh terus lagi nih, si tunas barunya pasti terus akan, ya pokoknya sampai nanti kalinya mati gitu. Nah untuk keadaan kalinya sendiri sih ini cenderung keriting banget ya. Aku sih curiganya karena memang aku tuh pelihara anakannya, jadi si nutrisinya tuh fokusnya kedua, jadi ke pertumbuhan daun yang baru nih, yang buat yang besar besar, yang buat aku makan, sama ke tunas gitu, tunas yang kecil-kecil. Tadinya kecil-kecil tapi dia bisa membesar sama kayak yang paling ujung sini gitu, makanya harus segera di panen deh. Kalau nggak kayak gini terus, soalnya nih daunnya nih keriting banget, nggak bisa gede, pasti ya ukurannya segini aja nih, nggak sebesar waktu aku pertama kali panen. Selanjut ya, nah ini kale kedua aku, ini kale hasil stek dari kale yang ini. Jadi waktu itu aku stek, aku juga udah omongin di video yang kedua itu, aku stek dua, terus padahal racikan tanahnya, terus airnya, kelembapannya itu sama, tapi hidup cuma satu. Dan ini dia, ini umurnya aduh berapa ya, kalau aku ingat aku tulisin di bawah ya. Terus ada, oh iya, untuk kale yang ini nih, ini udah aku panen juga kok, aku udah panen sekali karena daunnya memang udah besar besar nih. Kalau kelihatan ya, daun yang di kale yang pot kedua sama yang pertama itu justru memang lebih besar yang di pot kedua, karena kan ya memang si nutrisinya ini nih yang di kale pot kedua masih fokus sama daun-daun baru yang ini nih, belum fokus sama tunas. Kalau tunasnya sih tanda-tanda tunas udah ada ya, nggak tahu sih kelihatan atau nggak ya di kamera nih. Ini kan ada tajam-tajam kayak gini nih, mau tunas baru nih. Tapi biasanya kalau kecil, masih kecil kayak gini dia fokusnya agak lama gitu, karena dia nutrisinya fokusnya ke sini dulu gitu. Nah terus ada pot polybag bayam Brazil. Nah bayam Brazil ini di video kedua itu masih sama keadaannya, ini masih rimbun banget, belum pernah aku pruning. Waktu itu kalau nggak salah udah aku pruning deh, pruning sekali aja sih, pruning sekali. Terus dia memang harus sering-sering di pruning karena sifatnya itu dia kayak daun mint gitu loh, dipotong, dipanen, terus akan tumbuh lagi, lagi dan lagi, dan tumbuhnya itu cepet gitu loh. Nah ini rencananya aku memang pengen pruning gitu ya, semua pokoknya pruning aja, mau dimakan atau nggak pruning, karena udah banyak yang tua gitu, udah kelihatan banyak banget yang tua, dan kemarin juga sempat kena hama atau dimakan ulat gitu. Kelihatan nggak ya ini perbedaan warnanya? Nah ini tuh yang agak muda-muda gitu di depan sini, nah yang di belakang, agak ke belakang sana tuh udah lebih keras si daunnya. Jadi kalau dimakan pun juga nggak enak ya, dilalap. Sebenarnya bisa dilalap, nggak ada rasa pahit, dia tawar aja, cuman memang rasanya kayak daun banget lah gitu. Aku sih sukanya ditumis ini, aku suka ditumis. Tumisnya juga agak lama karena memang teksturnya tuh keras, daunnya agak keras ya. Nah, terus ada som jawa. Nah som jawa nih aku lupa deh, di video yang kedua tuh aku udah punya 2 pot som jawa atau belum ya. Ini som jawa ini banyak banget ya, aduh masya Allah ini banyak banget, padahal aku waktu itu iseng-iseng aja sih stek, stek
di pot yang kedua nih. Kan aku waktu awal-awal tuh suka banget makan som Jawa ya. Nah terus setiap kali aku masak itu aku kekurangan terus sama banyaknya gitu. Jadi aku ini kan kalau misalnya ditumis kayak kangkung ya, dia menciut gitu. Ya udah akhirnya aku stek lah, stek yang ini hasil stekan dari stek yang ini. Aku steknya banyak banget, berapa batang gitu ya, Masya Allah nih udah numbuh gede banget, banyak banget. Aduh batangnya udah kuat banget nih, kelihatan gak ya, kelihatan gak ya itu di bawah tuh dia udah mau munculin pohon baru, muncul dari yang ini nih, muncul dari bawah. Masya Allah, ini bisa dipotong lagi, bisa di stack lagi nih. Terus sempat juga kemarin kena hama atau bakteri deh, aku nggak tahu. Makanya nih lucu banget deh, di dalam satu pot ini kan memang aku waktu stack, waktu beli bibitnya tuh 2. Aku pikir kan nggak akan jadi besar kayak gimana gitu ya. Ya sudahlah, aku tancepin dua-duanya di polybag yang ini. Ya ukurannya 40 kali 40. Waktu itu ya ukuran bibit masih kecil, masih lumayan besar lah untuk 2 bibit kecil gitu. Nggak taunya dia tuh memang subur banget, si som Jawa sama banget kayak bayam Brazil ini. Lalu sempat kena hama, terus ya aku pruning, semakin sering di pruning semakin sering juga dia berdaun. Dan daunnya tuh yang enak dimakan tuh yang muda-muda gini nih. Nih aduh cantik banget deh daunnya, ini cantik banget. Nah jadi ini tuh lucunya, daun-daun yang muda ini dari bibit yang satu. Nah terus yang sebelah sini, ini nggak begitu kelihatan sih ya, sebelah sini itu agak-agak jelek gitu ya. Padahal yang ini aku juga ikutan pruning waktu itu. Ini juga sempat kena hama, tapi udah bersih lagi. Ini ada titik-titik air, aku habis siram ya, nggak hujan. Lanjut ke romaine lettuce. Nah ini romaine lettuce aku nih, ini aku kedua kali ya nanam romaine lettuce. Di video yang sebelumnya ada tuh romaine lettuce aku yang udah tingginya tuh sampai segini lebih ya, itu yang udah ada mau bunganya. Nah kalau ini nih umurnya kayaknya udah bisa dipanen sih. Aku belum sempat cobain sih ini pahit atau enggak, karena yang di video sebelumnya itu aku bilang kan setengah ke bawah itu pahit, setengah ke atas itu ya lumayan nggak begitu pahit, jadi bisa buat salad. Nah kalau ini memang harusnya sudah aku panen, tapi aku rencana mau aku panennya mau aku petik satu persatu aja. Aku tetap mau tinggiin ke atas, terus yang satunya lagi mau aku panen cabut. Nah ini satu pot di polybag ukurannya 40 kali 40 cm, ada 2 romaine lettuce. Terus juga aku nggak penuhin potnya nih teman-teman, ini lipetnya sampai lipet 2 loh. Harusnya kalau udah kasih 2 bibit ya dalam satu polybag, ini kan lumayan gede polybagnya ukuran 40-40, ya setidaknya aku harus penuhin ya tanahnya. Karena waktu itu nggak tahu deh, kayaknya waktu itu lagi kehabisan tanah, terus udah kadung ada bibit yang harus dipindah, bibit selada. Ya udah jadinya aku langsung pindahin aja nih. Makanya pengen buru-buru dipanen juga sih supaya bisa nambahin tanahnya, kasihan. Lalu ada daun mint. Nah ini mintnya apa ya, orang biasanya sebut itu common mint atau spearmint. Nah aku tanya sama temen aku ya yang dia punya kebun hidroponik, common mint dan spearmint itu sama ternyata. Nah ini nanti kalau aku masih ada fotonya aku tunjukin sebelum aku panen. Ini pasca panen sekitar seminggu ya kalau nggak salah, seminggu. Jadi tadinya tuh banyak banget teman-teman, banyak banget daunnya, lebar-lebar, besar-besar, hijau. Nah ini kalau misalnya nggak tahu sih kelihatan atau enggak ya, ini daunnya tuh kelihatannya nggak hijau, hijaunya tuh hijau-hijau muda gitu deh. Hijau-hijau muda. Nah nggak hijaunya nggak kayak gini, banyak kan hijaunya tuh hijau muda gini. Ini belum aku kasih pupuk cacing sih, pupuk cacing belum, nanti sore mungkin ya. Lanjut ke mint. Ya ini mint juga nih, ini namanya mint peppermint. Ini peppermint. Ini waktu itu di video sebelumnya tuh aku bilang kalau ini aku sempat mati, jadi sempat subur banget, terus mati, kering, terus aku kasih pupuk cacing. Masya Allah ini langsung tumbuh subur kayak gini. Dan ini harusnya sudah aku pruning dari kemarin-kemarin nih, harusnya ini di pruningnya tuh barengan sama mint yang ini, cuman aku belum sempat karena
udah kewalahan waktu itu, udah baru panen satu gini udah kewalahan ya. Jadi udah sebenarnya sih nggak kewalahan juga, males, agak-agak males. Karena gitu ya teman-teman, berkebun itu ada rajinnya, ada malesnya gitu ya, ups and downs lah. Ya jadi ini memang harusnya sudah di pruning, terus bisa diperbanyak lagi dengan cara stek ya. Lanjut. Oke. Teman-teman, di sini kalau teman-teman lihat ada gap ya. Di sini ada gap. Jadi sebelah kiri itu aku taruh planter bag dan polybag untuk tanaman yang siap dijemur dari pagi sampai sore. Nah kalau yang sebelah kanan itu dia ya belum sesiap yang sebelah kiri. Nah tapi nanti tuh matahari sekitar jam 10 jam 11 sih ya matahari udah sampai sini. Jadi apa ya, ya setidaknya dia ada waktu hibernasi lebih banyak lah. Itu bahasa aku ya. Aku lagi, kalau teman-teman lihat sendiri di sini itu sebenarnya area pembibitan gitu. Nah di sini aku punya bibit selada. Aku lupa selada apa, kayaknya sih ini selada romen ya. Seladanya tuh aku asal aja. Jadi ini tuh polybagnya polybag bekas. Bekas apa juga aku lupa lah. Terus aku olah lagi tanahnya. Aku tambahin sekam dan tanah lagi. Terus aku kan biasanya kalau semai bibit itu selalu di tisu basah dulu. Terus udah gitu kalau udah sprout aku pindah ke rock wool gitu. Nah dari rock wool nanti kalau sudah daunnya 4 aku pindah ke tanah, aku pendam di dalam tanah karena aku mau tanamnya organik bukan hidroponik ya. Karena aku pikir ya supaya dia tuh bisa lebih apa ya, lebih steady, lebih firm waktu aku pindahin dia ke tanah gitu. Tapi ternyata teknik seperti itu ya, dari tisu terus pindah ke rock wool, dari rock wool pindah ke tanah, itu sama aja sama kayak aku semai biasa gitu teman-teman. Jadi di sini aku semainya langsung di tanah, jadi aku sebar gitu, tapi aku sebarnya nggak ngasal karena aku yakin ini akan tumbuh. Jadi aku sebarnya kasih jarak. Waktu itu aku sebar kalau nggak salah 7 atau 6. Terus yang hidup sekarang ada 5. Tadinya ada 6, satu di pojok sana tapi nggak tahu mati. Nggak tahu kenapa dia mati, kayaknya nggak kena matahari ya. Kayak gitu. Nah ini romaine lettuce hasil dari bijinya itu hasil dari kalau nggak salah hasil dari pengeringan biji yang romaine lettuce yang pertama itu yang di video sebelumnya teman-teman. Jadi enak banget kan kalau misalnya kita senang makan sayur, terus suka tanam sendiri, itu cuman beli aja bibitnya. Sebenarnya yang repack juga it's okay, tapi biasanya kalau repack kita kan harus harus yakin kalau expired date itu masih lama, terus cara penyimpatannya yang benar, harus kedap udara kayak gitu. Jadi ya beli bibit aja, ya bisa patungan sama teman atau sama siapa, nanti tinggal dibagi-bagi, terus nanti kita tanam sendiri sampai dia berbunga. Nah nanti bunganya itu menghasilkan biji yang ya bisa kita simpan tahunan gitu. Jadi enak banget sebenarnya ya kalau nanam organik, makan sayur sendiri. Lanjut, nah ini adalah kale. Ini apa ya, ini juga belum aku pindah, ini harusnya sudah bisa pindah 1, 2, 3. Jadi ini juga aku asal aja sih waktu itu nancep batangnya. Aku nggak tahu di video sebelumnya aku sebutin atau enggak. Pokoknya aku waktu itu agak-agak hopeless karena sempet nyetek kale itu 5 atau 7 kali tapi nggak ada yang berhasil. Dan ternyata satu ini berhasil. Jadi aku stek ini masih kecil banget, aku asal tancap aja. Ini sebenarnya tanahnya tuh aku siapin buat tanah bekas apa ya, tanah bekas beet. Bekas aku tanam Chioggia beet. Habis itu aku tancap aja tuh si si kale ini. Terus aku diemin di ruangan terbuka tapi nggak kena matahari itu sekitar 3-4 hari. Alhamdulillah itu dia tegak. Jadi tandanya ya, ini kayaknya berlaku untuk semua tanaman yang diperbanyak dengan cara di stek. Itu waktu kita nancep itu kan pasti ada daunnya ya, entah min atau kale atau apalah gitu yang bisa di stek ya. Itu bisa ketahuan dari pucuknya. Jadi kalau misalnya pucuknya itu setelah 3 hari atau 4 hari kita diamin di ruangan terbuka gini tanpa diekspos sinar matahari,
lalu tiba-tiba dia bangun ya, apa daunnya tuh seger gitu, nggak letoy nggak loyo, nah itu adalah tandanya 90% stek kita berhasil. Ya seru ya. Nah ini juga aku nih asal banget sih nih, asal tancap aja, asal tancap, alhamdulillah berhasil. Jadi aku udah tahu sedikit banyak trik cara nyetek kale yang kemungkinan berhasilnya tuh bukan 50-50 lagi, tapi 80-20%. Ya asik kan. Lalu di sini ada bibit dari dwarf kale. Nah ini tuh ada beberapa bibit waktu itu, tapi yang berhasil aku pindahin ke tanah ada 4 ya. Nah ini juga lumayan lama juga sih ini prosesnya, karena aku kelamaan taruh di rockwool. Yang aku bilang tadi, sebenarnya nggak praktis juga sih taruh di rockwool, karena ya buat pekebun yang agak-agak malas kayak aku tuh memang enaknya tuh kayak sebar, terus tinggal tunggu aja dia sprout terus dia tumbuh gitu ya. Nah ini ada gundukan kecil itu tuh rockwool dalamnya. Jadi dia dari tisu terus ke rockwool. Nah di rockwoolnya itu tuh agak lama, mungkin agak 2 mingguan, terus ya nggak besar-besar gitu. Mungkin memang kelembapannya terjaga, tapi dia juga harus dapat nutrisi lain gitu ya dari tanah mungkin ya. Sebenarnya di rockwool itu aku jaga kelembapannya, aku jemur juga dia, tapi memang ya memang perlu nutrisi, jadinya memang harus cepat-cepat dipindahin ke tanah gitu. Ini sih kayak ada insyaallah tanda-tanda yang membahagiakan ya semuanya sih gitu ya. Aku coba pelihara dia sampai dia besar segimana, mudah-mudahan semuanya hidup. Ini juga ini nggak kelihatan sih ya, ini tadinya tuh aduh nggak kelihatan ya, ini pakai rekamnya pakai handphone teman-teman, maaf ya. Ini tuh warnanya nggak hijau, jadi agak kekuningan tadinya, tapi alhamdulillah dia slowly getting better every day. Jadi si kuning-kuningnya tuh menghilang, keganti sama warnanya hijau pekat gitu. Lalu ini masih ada keluarga brokoli, ada apa ya namanya, oh kailan, ada kailan. Ya ini ada, kok nggak ini sih ya ininya, aduh, ada kailan. Kelihatan nih, yes ada kailan, ini ada kailan. Tadinya ada 2, ini tuh semuanya barengan juga sama yang kale itu, barengan juga sama kale, tapi ya yang satu mati. Makanya nih mudah-mudahan bisa survive. Nggak pernah nanam kailan sebelumnya, tapi aku optimis bisa nanam kailan. Lalu lanjut ada paprika, yay. Ini paprika bekas aku makan, ini paprikanya asal dari paprika kuning. Ini masih pembibitan, tapi daunnya udah ada yang keriting. Kasian, harus buru-buru pindah sih. Ini kalau memang hidup semuanya, aku bisa langsung punya 5 pohon paprika. Ya, insyaallah hidup semuanya nanti asal dipindah. Terus ada pohon kucai. Pohon kucai dikasih tetangga aku nih. Aku nggak tahu ya, kucai itu memang lah apa letoy gini apa gimana ya, aku nggak tahu. Yang pasti ini belum dipindahin ke polybag sih, tanahnya tuh masih tanah liat gitu loh. Jadi ini nggak tahu sih kelihatan nggak ya perbedaannya. Ini tuh tanahnya agak kecoklatan dan agak liat, dan yang lain, kalau yang lain-lain sih udah aku racik. Jadi belum sempat dipindah.